Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 75. Kalau memang berkepandaian, mengapa menendang pantat lawan malah kesakitan sendiri? Dengan menggereng marah Malangkoro membalik dan kini dia menyerang bertubi-tubi dengan kedua tangannya. Akan tetapi, semua orang tertawa terpingkal-pingkal karena semua serangannya itu luput dan Aji sudah berloncatan dan berlarian ke seputar tepi panggung. Malangkoro mengejar, dan Aji terus berlari. Kalau dipukul dia mengelak dengan loncatan seperti seekor domba muda yang bermain-main. Loncatannya aneh dan lucu akan tetapi selalu dapat menghindarkan pukulan atau tendangan lawan. Malangkoro semakin marah dan kedua orang itu berkejaran di atas panggung. Kedua kaki Malangkoro mengeluarkan suara berdembam-dembam saking berat badannya. Ketika Aji ditendang lagi, dia melompat ke depan dan terdengar suara berkeretak ketika kakinya tiba di atas panggung lagi. Akan tetapi dengan lincahnya dia meloncat lagi ke samping sehingga tendangan Malangkoro kembali luput. Aji menyeringai lalu menjulurkan lidahnya mengejek Malangkoro dan berkata, "Apakah kemampuanmu hanya memukul dan menendang angin saja, Buto Galiuk? Kalau hanya begitu, anak kecil pun bisa." Melihat dan mendengar ejekan itu, Malangkoro marah bukan main dan dia pun meloncat ke depan untuk menubruk. Aji melangkah mundur ketika kaki Malangkoro turun dan, brak. Papan panggung itu jebol. Kaki Malangkoro yang besar dan membawa tubuhnya yang berat itu menimpa bagian papan yang tadi retak terinjak kaki Aji sehingga papan itu tidak dapat menahan beban yang demikian berat dan kuatnya. Kaki kanan Malangkoro terjeblos ke bawah menembus papan yang jebol sampai sebatas paha. Ketika Malangkoro meronta dan berusaha melepaskan kakinya dari jepitan papan pecah. Aji sudah bergerak cepat mendekatinya dan sekali tangannya bergerak, Malangkoro berteriak kesakitan sehingga mengejutkan dan mengherankan semua orang. Bagaimana mungkin Malangkoro yang kebal dan kuat itu kini menjerit kesakitan? Akan tetapi setelah semua orang memandang penuh perhatian, meledaklah suara tawa mereka. Kiranya dengan cepat sekali tadi Aji telah menyambar dan merenggut kumis Malangkoro yang tebal panjang dan akibat renggutan itu, kumis sebelah kiri raksasa itu jebol dan kulit di bawah hidungnya itu berdarah. Agaknya, tidak mudah untuk mengembalikan kulit yang ditumbuhi kumis itu. Dan Aji tahu bahwa bagian itu merupakan satu di antara bagian yang lemah dari lawan. Mawarsi ikut bertepuk tangan melihat betapa Aji mempermainkan Malangkoro. Akan tetapi, Kisinduening tetap mengerutkan alisnya. Biarpun nampaknya saja Aji mempermainkan Malangkoro, akan tetapi semua itu bukan karena Aji memiliki kedikdayaan, melainkan dia hanya memiliki keberanian, kecerdikan, kecepatan bergerak seperti menari, dan sedang beruntung saja. Kalau pertandingan itu dilanjutkan, akhirnya Aji akan terancam bahaya maut yang mengerikan karena Malangkoro sekarang menjadi marah seperti kerbau gila. Mawarsi, aku khawatir sekali. Malangkoro semakin marah dan dapat mata gelap. Aji terancam bahaya maut, kata Kisinduening lirih kepada putrinya. Wajah Mawarsi yang tadinya berseri itu kini menjadi agak muram karena ia maklum apa yang menjadi kekhawatiran ayahnya. Ia pun dapat melihat bahwa pemuda yang selalu dikenangnya itu bukan seorang laki-laki yang memiliki kedikdayaan walaupun memiliki kegesitan dan kelincahan, juga kecerdikan luar biasa. Dan ia pun tahu bahwa Malangkoro marah bukan main dan tentu akan membunuh Aji apabila raksasa itu dapat menangkapnya. Sekali saja terkena pukulan atau tendangan raksasa itu, bagaimana mungkin Aji akan mampu menahannya? "Bapak, apakah tidak lebih baik pertandingan itu dihentikan saja?" tanyanya dengan suara penuh kegelisahan. "Kalau kuhentikan, sama saja dengan pengakuan kalah bagi Banwaji," kata ayahnya. "Biarlah aku yang akan menandinginya, Bapak," kata Mawarsi dengan suara yang membuat ayahnya merasa ngeri. Dia tahu bahwa anaknya telah mengambil keputusan untuk menang atau mati di panggung. Pada saat itu, Malangkoro sudah menyerang dengan amat dahsyat. Semua orang memandang dengan khawatir. Ada sesuatu yang menyeramkan terjadi ketika semua orang melihat ada gumpalan seperti asap hitam berputar-putar mendahului serangan Malangkoro. "Ini tidak wajar," bisik Kisinduening dan Mawarsi mencengkeram lengan ayahnya saking tegang dan ngeri hatinya. Ia melihat betapa Aji terbelalak melihat asap hitam yang berputar-putar menyerang dirinya itu, disusul serangan Malangkoro.
Akan tetapi, Mawarsih merasa heran melihat betapa wajah Banwaji yang tadinya nampak terkejut itu, kini tersenyum dan sebelum serangan itu mengenai dirinya, Aji berseru nyaring sehingga terdengar oleh semua orang. "Malangkoro, aku tidak tahan bau keringatmu." Dan tiba-tiba saja tubuhnya melayang turun dari atas panggung dan tepat menimpa diri seorang kakek yang sedang menonton di bawah panggung sambil duduk bersila. Kakek itu tadi duduk bersila dan merangkap kedua tangan depan dada seperti sedang melakukan sebah atau sedang tekun dalam samadi sehingga tentu saja mengherankan semua orang bagaimana ada penonton yang bersamadi di situ. Ketika tubuh Aji melayang turun, tubuh itu menimpa kakek ini sehingga terpelanting. Kakek itu terkejut dan terbelalak, dan menyeringai memandang Aji yang sudah bangkit dan pemuda ini berloncatan pergi meninggalkan tempat itu. Mawarsih terisak. Ki Sinduening menepuk-nepuk pundaknya. "Lebih baik begitu daripada melihat dia tewas secara mengerikan di tangan Malangkoro," bisik ayah itu yang merasa iba sekali kepada puterinya. "Bapak, sekarang aku yang akan menandinginya," kata Mawarsih sambil menghapus air matanya. Harapannya untuk berjodoh dengan Banwaji yang dicintainya telah lenyap, dan satu-satunya jalan baginya hanyalah mengadu nyawa dengan Malangkoro. "Nanti dulu, lihat itu siapa yang naik ke atas panggung," kata ayahnya. Semua orang juga melihat betapa ada orang yang naik ke atas panggung dan ketika melihat bahwa yang naik ke panggung itu hanyalah seorang anak laki-laki yang usianya baru 13 tahun, tentu saja semua orang menjadi terheran-heran. "Bayu, dia Bayu," kata Mawarsih yang juga terbelalak heran. "Bayu, siapa dia?" ayahnya bertanya. "Lupakah bapak kepada anak penggembala di dusun Sintren itu?" "Dialah Bayu, penggembala kerbau yang pandai meniup suling dan dia yang memperkenalkan aku kepada Kakang Aji, akan tetapi kini ayah dan anak itu menghentikan percakapan dan mereka berdua memandang penuh perhatian kepada Bayu yang berhadapan dengan Malangkoro. Tentu saja Malangkoro juga terheran-heran. Dia tadi sempat terkejut dan bertambah marah melihat betapa Aji yang melompat keluar panggung itu menimpa tubuh gurunya. Akan tetapi kemarahan itu terpaksa ditahannya karena Aji sudah melarikan diri dengan cepat, apalagi dia melihat bahwa gurunya itu tidak terluka parah. Hanya diam-diam dia merasa heran bagaimana gurunya yang sakti itu yang tadi membantunya dengan pengerahan ilmu hitam yang menimbulkan asap hitam berpusing, dapat tertimpa begitu saja sehingga terpelanting oleh Aji. Tadinya dia sudah hendak menuntut kepada Ki Sinduening agar dia dinyatakan menang ketika tiba-tiba seorang bocah naik ke panggung itu. "Heh, kamu anak kecil mau apa naik ke panggung ini?" bentak Malangkoro, lebih merasa heran daripada marah. Anak kecil itu memang Bayu yang dulu pernah dikenal Mawarsih sebagai penggembala kerbau, keponakan lurah Pancot yang tampan, lugu dan bermata cerdik, juga lincah pandai meniup suling. "Aku hanya menjadi utusan, aku disuruh seseorang untuk menyampaikan tantangannya kepadamu." Terdengar suara anak itu lantang dan semua orang memandang heran, juga kagum karena anak itu sama sekali tidak kelihatan takut berhadapan dengan Malangkoro yang menyeramkan itu. "Siapa orangnya yang berani menantangku?" bentak Malangkoro yang matanya menyapu sekeliling panggung, seolah hendak menantang setiap orang. "Dia akan datang ke sini, dan dia mengatakan bahwa Andika tidak patut untuk menjadi mantu Gusti Senopati Ki Sinduening. Dia menganjurkan agar Andika menghentikan keinginan untuk menjadi mantu beliau dan sebaliknya masuk menjadi prajurit untuk membantu Mataram menundukkan pemberontakan di timur." Malangkoro terbelalak marah. "Bocah lancang, minggatlah dan suruh manusia sombong itu naik ke sini." Berkata demikian, Malangkoro melangkah maju dan menendang ke arah tubuh Bayu. Mawarsih terkejut dan hendak meloncat, akan tetapi dicegah ayahnya karena sudah terlambat. Dan begitu kaki yang besar panjang itu menyambar, dengan gerakan lincah sekali Bayu melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik 3 kali di atas papan panggung, kemudian dengan indah sekali dia meloncat turun dari atas panggung, juga dengan jungkir balik. Tentu saja gerakan yang indah ini disambut tepuk sorak para penonton dan Mawarsih tertegun. Bagaimana mungkin Bayu yang dikenalnya sebagai penggembala kerbau yang lugu itu kini memiliki ilmu meringkan tubuh seperti itu?